Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Mengawali tahun 2022 ini, kita lanjutkan kisah petualangan mistis Bang Randi Pranojo di Gunung Raung. Karena saya juga baru dapat lanjutan kiriman ceritanya nih. Jadi agak lama jeda dari cerita yang pertama. Tapi supaya kalian tidak lupa dengan cerita awalnya, saya akan sambungkan saja ya versi lengkapnya di sini. Baiklah, tanpa menunggu lama, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kisah ini sudah cukup lama terjadi. Sebuah pengalaman mistis bersama temanku Bayu di Gunung Raung. Bayu, seorang pendaki asal ibu kota yang secara tidak sengaja bertemu dalam sebuah bis. Waktu itu, bis selalu menjadi pilihan utama dalam setiap perjalananku, terutama bis kelas ekonomi, di mana bis kelas ekonomi saat itu belumlah ber-AC. Penumpang diperbolehkan merokok. Itulah mengapa aku memilih bis ekonomi, karena aku seorang perokok. Saat itu tempat duduk bagian depan sudahlah penuh. Segera aku menuju barisan belakang. Ternyata sudah ada penumpang laki-laki dengan tempat duduk kosong di sampingnya. Segera aku tempati saja jok kosong itu. Kulirik orang di sampingku. Dilihat dari pakaiannya, dia mencirikan seorang pendaki gunung. Kuambil 2 botol minuman dari dalam tasku. "Minum mas, biar tenggorokan gak kering." Kutawarkan teh botol kegemaranku. "Gak usah mas, terima kasih," jawabnya singkat. "Sudah, diterima saja, gak baik menolak rezeki. Ini untuk saya 1, buat masnya 1. Setengah memaksa, kuletakkan saja teh botol di pangkuannya. "Ayo mas, diminum," ajakku. Bayu membuka tutup botol, kemudian meneguk teh botol pemberianku. "Perkenalkan, namaku Randi." Kuulurkan tangan memperkenalkan diri. "Saya Bayu," jawabnya singkat. Kami pun saling berjabat tangan. "Dari mana mau kemana mas?" tanyaku kepada Bayu. "Dari rumah, mau menemanimu ke Gunung Raung," jawab Bayu tanpa ekspresi. "Ah, ternyata kamu suka bercanda juga ya," jawabku sambil tersenyum. "Serius? Saya berencana naik ke Gunung Raung. Bukankah kamu juga mau ke gunung itu?" "Ya, memang aku mau ke Gunung Raung. Tapi kok kamu bisa tahu sih kalau aku mau ke sana?" jawabku balik bertanya. "Ya tahulah, seseorang memberitahuku dalam mimpi," jawab Bayu. "Kamu ini dukun ya? Kok tahu tujuanku? Apalagi informasinya dari sebuah mimpi," ucapku meledek. "Serius lah, beneran aku tahu dari mimpi," jawab Bayu. Semula setiap perkataan Bayu kuanggap sebagai basa-basi untuk mengakrabkan. Tapi penilaianku berubah ketika mimik wajah serius Bayu menceritakan mimpinya. Bayu mengisahkan tentang banyak serdadu Eropa zaman dulu sedang menyiksa rakyat pribumi. Terlihat jelas rakyat jelata yang sedang dalam penindasan, hingga ada pemuda yang berhasil lolos dari penyiksaan para serdadu kejam itu. Menurut Bayu, mimpi itu seperti cerita bersambung yang terus saja hadir di setiap malamnya. Hingga pada hari ke-7, pemuda dalam mimpi menyuruh Bayu untuk datang ke Gunung Raung. Pemuda itu memberi pesan bahwa Bayu akan mengetahui kisah selanjutnya di atas Gunung Raung. Dengan ditemani seseorang yang menurut keyakinan Bayu, itu adalah aku. Singkat cerita, kami pun sampai di terminal Kota Pahlawan, Surabaya. Dilanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, kami ke arah Wonosari, turun di sebuah pertigaan yang disebut Gardu Atap. Diteruskan ke desa Sumberwaringin dengan ojek sampai Pesanggerahan, tepatnya base camp pendakian. Kami lalu menginap semalam di base camp. Esok paginya, kami mengurus izin dan mempersiapkan semua peralatan pendakian dan perbekalan. Walau sebenarnya ada saran dari petugas base camp untuk menunggu rombongan lainnya. Karena kami hanya berdua, kami tetap putuskan untuk mendaki berdua, takut kelamaan menunggu.
Dengan ojek, kami mulai perjalanan dari base camp menuju pos pondok motor dengan waktu tempuh sekitar 1 jaman. Dari pos pondok motor, kami berjalan kaki menuju pos pondok sumur dengan menempuh waktu sekitar 4,5 jam berjalan kaki. Istirahat sebentar, lalu dilanjutkan menuju pos pondok Tonyok yang kami tempuh kurang lebih 2 jam berjalan kaki. Sampai pondok Tonyok, kami beristirahat melepas lelah sembari kunyalakan rokok kretek jarum kesukaanku. Agak lama kami di pos pondok Tonyok, kemudian kami lanjutkan perjalanan. Setelah 1,5 jam, sampailah kami di pos pondok Demit. Agak lama lagi, kami beristirahat di pos pondok Demit. Sembari makan dan beristirahat, tidak lupa kunyalakan rokok lagi. Hari mulai gelap ketika kami masih berada di pos pondok Demit. Setelahnya, kami akan berjalan lagi ke pos pondok Mayit. Samar-samar, terlihat rombongan orang dengan cahaya obornya bergerak cepat ke arah kami. "Siapa mereka?" tanya Bayu. "Entahlah, kita tunggu saja. Lumayan buat teman perjalanan," jawabku kepada Bayu. Semakin jelas terlihat mereka mendekat. Ternyata mereka adalah rombongan petani. Dengan cepat mereka sudah berjalan di samping kami. Mereka berduyun-duyun berjalan memikul padi dan berbagai hasil bumi penuh semangat, tanpa menghiraukan kehadiranku dan Bayu. Rupanya mereka menuju ke suatu tempat. Aku dan Bayu segera berdiri, lalu minggir untuk memberi jalan kepada mereka. Setelah lama kami menunggu, rombongan itu seakan tak ada habisnya. Tak mungkin bagi kami menyela dalam barisan. Kami pun berjalan mengikuti barisan itu dari samping kanan. Sekian lama berjalan, sampailah pada sebuah tempat dengan bangunan besar berbahan kayu dan bambu. Rombongan orang-orang itu berhenti dan menaruh bawaan mereka di tempat itu. Sudah banyak orang yang berkumpul menyambut kedatangan mereka. Para penyambut terlihat berbagi tugas. Sebagian mengatur barang-barang, sebagian lagi mengarahkan orang-orang itu dalam kemah-kemah yang disediakan. Sepertinya akan ada peristiwa besar yang mereka rencanakan. Kami hanya memandangi kejadian itu. Suatu tempat pada masa lampau, seperti deja vu, tapi ini kisah lanjutannya, Bayu berkata lirih. Kami pun segera melanjutkan perjalanan, tapi keanehan itu belum selesai. Dari sisi kiri kami terlihat perkampungan penduduk tempo dulu dengan tanah-tanah lapang. Terlihat banyak orang dengan kesibukan berlatih perang. Sebagian lagi sedang membuat pagar-pagar dari pohon yang berjajar rapat, layaknya benteng pertahanan. Suasana terdengar riuh. Sepertinya memang ada sesuatu yang besar mereka rencanakan. Semakin lama berjalan, pemandangan orang-orang tadi pun jauh tertinggal dan tidak terlihat lagi. Kami pun sampai di sebuah shelter yang cukup untuk mendirikan tenda. Aku mengusulkan ke Bayu untuk ngecamp di situ, tapi dia berpendapat lain. Karena Bayu tidak mengenal tempat itu. Aku pun menurut saja. Sepertinya Bayu sudah mengenal daerah itu dengan baik. Simpelnya, Bayu sudah pernah mendaki Raung sebelumnya. Kami berjalan terus hingga memasuki kerapatan hutan dengan cahaya headlamp. Terlihat pohon-pohon besar di samping kanan kiri jalur. Ternyata kengerian mulai terjadi dari sini. Di pohon-pohon itu mulai terlihat mayat bule serdadu zaman Belanda kuno tanpa kepala, tergantung dengan posisi terbalik. Di depan kami berjajar kepala manusia tertancap pada tonggak kayu. Rasa takut dan ngeri sudah tidak tergambarkan lagi. Terlihat wajah Bayu juga mulai panik. "Bayu, kamu lihat mayat-mayat itu?" tanyaku. "Iya, aku lihat. Kita lanjutin aja perjalanannya. Kalau mau balik pun kurasa kita sudah berada di tengah jalur. Sama juga kan jauhnya. Tapi kalau kamu mau pulang silakan aja. Aku sih tetap lanjut," kata Bayu. "Jangan khawatir, aku tetap lanjut bersamamu. Semoga ini hanya mimpi saja," hiburku kepada Bayu, berusaha mengurangi rasa khawatirnya. Tanpa sengaja aku menoleh ke belakang. "Lihat Bayu, mayat-mayat itu jatuh melorot ke bawah. Kepalanya itu juga lepas dari tonggaknya." Bayu menoleh dan melihat ke arah yang aku tunjukkan.
Kami berdua semakin panik. Setelah terjatuh, mayat-mayat itu kemudian berdiri. Kepala dalam tonggak melayang, terpasang di tubuhnya masing-masing. Terlihat mereka sudah berwujud manusia dengan leher berdarah-darah bekas luka potong. Tiba-tiba, mulut mereka menggeram bersamaan, melangkah cepat ke arah kami. "Lari!" teriak Bayu dengan cepat. Dia meraih tanganku. "Lari saja sekuatmu, jangan menoleh ke belakang. Ikuti saja aku!" teriak Bayu sambil terus berlari cepat. Aku pun terus saja mengikutinya tanpa berani menoleh ke belakang, fokus mengikuti langkah Bayu. Dari belakang terdengar suara tertawa mereka yang menakutkan. Sepertinya terus saja mengejar, tapi kami terus saja berlari sekuatnya. Lama-kelamaan suara mereka terdengar jauh tertinggal. Kami pun memperlambat langkah dan berhenti untuk mengatur nafas. Kami pun menoleh. Terlihat mereka sudah tidak mengejar lagi. Aku melihat jam tanganku. Aku penasaran dengan waktu yang telah kami tempuh. Sudah berjam-jam rasanya kami berjalan dari pos Pondok Demit, tapi tetap dalam situasi yang sama, seolah-olah jalan itu tiada berujung. Jarum jam pun masih menunjukkan angka yang sama seperti yang kulihat di pos Pondok Demit. Apa mungkin jam tanganku yang rusak? Tanyaku dalam hati. Karena penasaran, kulihat ponsel. Ternyata sama persis dengan waktu di jam tangan. Secara estimasi seharusnya kami sudah sampai di pos Pondok Mayit atau sudah melewatinya. Bahkan cukup waktu untuk sampai di Pondok Angin. Sedangkan saat ini kami masih berada di tengah jalur antara Pondok Demit dan Pondok Mayit. Segera kutunjukkan jam tanganku kepada Bayu. Dia hanya menggelengkan kepala seraya berucap, "Kita break aja dulu. Lihat, di sana ada tempat yang lapang untuk mendirikan tenda." Bayu menunjuk ke sebuah tempat kosong, walau agak miring sedikit. Kami sudah tidak tahu lagi di jalur dan pos mana kami berada. Saat itu, istirahatlah yang harus kami lakukan setelah kelelahan dikejar-kejar hantu mayat berjalan. Tenda pun kami dirikan dengan cepat. Perbekalan kami nikmati. Perut pun kembali terasa kenyang. Sambil menikmati kopi, kami menyalakan rokok. Tak banyak percakapan yang terlontar dari mulut kami. Pikiran kami masih diselimuti rasa khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam semakin larut, kami pun masuk tenda merebahkan diri dalam bungkusan sleeping bag. Akan tetapi, mata sulit terpejam. Suara binatang malam perlahan mulai senyap dan perlahan tidak terdengar. Benar-benar keadaan berubah menjadi sunyi. Belum sempat mata terpejam, tiba-tiba tenda kami seperti digoyang-goyangkan seseorang. Samar, terlihat bayangan telapak tangan menekan-nekan tenda. Lama-kelamaan semakin keras, sepertinya bermaksud untuk merobohkan tenda. Kami yang sudah hilang kesabaran segera keluar tenda. Setelah di luar, terlihat sosok tinggi besar berbulu hitam dengan mata merah menyala. "Kenapa mengganggu kami?" teriak Bayu kepada makhluk itu. "Kalian yang mengganggu kami. Lihat, semua saudaraku tidak nyaman dengan kedatangan kalian di sini." Makhluk itu balik bertanya dengan nada marah. Di belakang makhluk itu terlihat berbagai makhluk dengan rupa mengerikan yang menggeram-geram marah. "Pergi kalian sebelum kami hilang kesabaran," makhluk hitam itu membentak. "Apa salah kami? Kami datang ke sini dengan maksud yang baik. Tidak ada niat mengganggu apalagi menyakiti kalian," jawab Bayu. Mendengar jawaban Bayu, para makhluk itu pun menggeram marah dan bergerak cepat menyerang. Belum sempat mencapai kami, secepat kilat sudah ada 2 harimau putih besar menghadang serangan mereka. Makhluk-makhluk hitam itu pun menyurutkan langkah dan berhenti. 2 harimau putih kemudian berkata, "Jangan ganggu momongan kami. Mereka hanya menjalankan tugasnya di gunung ini. Kalian makhluk jahat, pastilah panas dengan kehadiran kami. Pergi atau kulumat habis kalian." Lalu makhluk-makhluk hitam itu terlihat takut dan enggan menyerang.
mereka pergi kembali masuk dalam gelapnya hutan. Dua harimau putih berpaling kepada kami dan salah satunya berkata, "Terima kasih kalian bersedia mengantarkan kami pulang. Ini baru setengah perjalanan. Kalian harus singgah dan menyelesaikan tugas kalian." Aku dan Bayu saling pandang. Ada ketidakjujuran di antara kami pada pendakian kali ini. Ketika kami menoleh ke arah dua harimau itu, dua makhluk itu sudah hilang entah kemana. Kami segera masuk ke dalam tenda lagi untuk melanjutkan tidur. Besok saja aku katakan yang sebenarnya pada Bayu, niatku dalam hati. Belum sempat kami merebahkan diri, dari jauh terdengar suara derap kuda yang semakin dekat. Kami hanya saling pandang, memasang pendengaran lebih seksama. Terdengar suara ringkikan kuda yang sangat jelas berhenti di depan tenda kami. "Apalagi ini?" tanyaku setengah berbisik kepada Bayu. "Sudah, tunggu aja. Semoga hal baik kali ini," jawab Bayu. "Nak Mas berdua, keluarlah. Tuan kami sudah menunggu Nak Mas berdua." Terdengar suara tegas penuh wibawa dari luar tenda. Kami hanya diam, tidak beranjak sedikit pun. "Nak Mas berdua, cepatlah, kami bermaksud baik. Percayalah." Aku dan Bayu segera membuka resleting tenda. Terlihat beberapa orang prajurit kerajaan yang sudah berdiri di samping kudanya masing-masing. "Gimana ini? Apa kita keluar aja?" tanyaku kepada Bayu. "Ayo kita keluar aja. Jangan lupa bawa apa yang jadi tugasmu." Bayu berkata kepadaku seakan tahu apa yang ada di pikiranku. "Iya, tenang aja. Kamu juga bawa tuh yang jadi tugasmu," jawabku kepada Bayu. Kami pun segera keluar tenda menemui orang-orang itu. "Maafkan sudah mengganggu. Kami hanyalah menjalankan perintah untuk menjemput Nak Mas berdua. Kuda sudah kami siapkan. Silakan naik ke atasnya. Kami akan mengantar Nak Mas berdua," salah satu prajurit berkata kepada kami. Sedang prajurit lainnya menuntun kuda ke arah kami, kemudian membantu kami menaikinya. "Tenanglah, kuda itu sudah hafal dengan jalannya. Nak Mas berdua pegangan saja pada tali kekangnya," ucap prajurit yang rupanya kepala rombongan. Kami segera berangkat. Dua kuda berjalan di depan, aku dan Bayu di tengah, diikuti beberapa kuda prajurit lainnya di belakang. Kuda-kuda tunggangan bergerak lincah. Perjalanan malam kami lalui dengan mudah. Hari telah menjadi terang ketika rombongan memasuki sebuah tempat yang terlihat dengan bangunannya yang tertata rapi. Kami berhenti di sebuah gapura dengan penjaganya. Salah satu prajurit turun dari kudanya, berbincang sebentar, kemudian kami diizinkan untuk masuk. Kuda berjalan perlahan hingga sampai pada satu rumah yang terlihat bagus. Semua rombongan pun turun. Seorang pemuda gagah sudah menunggu kedatangan kami. Dengan wajah sumringah merentangkan tangan memeluk kami berdua dengan penuh keakraban. Kami berdua diajak masuk ke dalam, diperkenalkan dengan kakeknya. Seorang kakek berambut panjang digelung dengan pakaian Brahmana berwarna putih. Aku sepertinya tidak asing dengan wajah-wajah itu. Wajah yang terasa dekat, tapi entah kapan dan di mana aku mengenalnya. "Kalian sahabat cucuku ini. Yang bersama kalian adalah peliharaan cucuku. Terima kasih leluhur kalian merawatnya dengan baik," jelas kakek itu pada kami berdua. Lalu Bayu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Sebuah kantong kecil dari kulit harimau berwarna putih diserahkan pada sang kakek. Kemudian kakek itu memandang ke arahku. Segera aku keluarkan dari saku atas bajuku sebuah benda berbentuk pedang kecil bergagang kepala harimau berwarna putih pula. Ku serahkan pada sang kakek. Setelah diajak berkeliling desa oleh cucu kakek, sore harinya kami pun pulang ke rumah. Sesudah kami beristirahat dalam sebuah kamar yang berbahan serba kayu, di dalamnya kami berbincang-bincang. "Maafkan aku tidak berterus terang padamu tentang misiku. Sebenarnya aku ditugaskan pamanku untuk melarung benda tadi di kaldera Gunung Raung. Permintaan maaf ku ucapkan kepada Bayu." "Iya, aku juga minta maaf. Sebenarnya aku juga dalam misi yang sama.
disuruh melarung benda peninggalan kakek buyutku oleh ayahku. Jawab Bayu sepertinya lega dengan saling terbukanya di antara kami. Karena mata yang tak kuasa menahan kantuk, kami pun tertidur lelap. Hingga ketika kami bangun, hari sudah menjadi terang. Kami berdua sudah tidak berada dalam kamar, akan tetapi berada dalam tenda kami. Aku dan Bayu hanya terbengong-bengong, bingung dengan apa yang sudah kami alami. Sesaat kami masih duduk di dalam tenda, berusaha memahami semua peristiwa yang kami alami. Otak kami tidak mampu menjangkaunya, semua di luar nalar kami. Ketika kami mengecek keluar tenda, yang terlihat hanya rimbunnya semak belukar, tidak ada bangunan rumah dan suasana perkampungan. Sepertinya kita sudah berada dalam situasi yang normal, bukan lagi di alam mimpi atau mungkin alam gaib. Bersyukur saja kita masih selamat, ucapku kepada Bayu. Iya, kita sudah berada di alam nyata, di mana kenyataan harus kita rasakan. Kenyataannya, perut kita sudah lapar, minta diisi, jawab Bayu sambil tertawa cengengesan. Wah, bener juga. Ngomong-ngomong lapar juga nih. Coba kamu cek perbekalan. Seharusnya masih banyak persediaan. Dari kemarin hanya bekal nasi bungkus yang kita makan. Aku menjawab seloroh kepada Bayu. Sip lah, semua masih cukup. Air juga masih banyak, jawab Bayu. Aku segera mempersiapkan alat masak, bergegas keluar, diikuti Bayu yang membawa bahan untuk dimasak. Tidak berapa lama, masakan sudah siap saji. Kami pun segera menyantapnya. Setelah makan, tanpa lupa asap rokok mengepul dari kedua mulut kami. Setelah makan, kami segera meneliti keadaan di sekitar kami. Rupanya kita sudah melewati pos pondok mayit. Tuh lihat, di atas kita vegetasi hutan sudah tidak rapat. Kemungkinan kita ada di pos pondok angin. Coba kita cek ke sana. Sepertinya ada papan tulisan yang tidak asing untukku, ajak Bayu kepadaku. Aku mengikuti langkah Bayu menuju plang nama itu. Dan benar saja, kami sudah melewati pondok mayit. Posisi kami sudah berada di pondok angin. Kita teruskan ngecamp di sini sampai malam. Besok sebelum subuh kita summit ke puncak. Gimana? Ajak Bayu kepadaku. Maaf, aku rasa kita sudah menyelesaikan tugas masing-masing. Apa enggak sebaiknya kita turun aja? Tanyaku. Selesai dari mana? Coba kamu cek isi kantongmu. Masih utuh kan bawaanmu? Suruh Bayu kepadaku. Lalu kurogoh kantong bajuku. Ternyata benar yang dikatakan oleh Bayu. Benda pusaka itu masih berada di tempatnya. Sepertinya apa yang kita alami semalam tidaklah nyata. Mungkin kita berada dalam mimpi yang sama, atau juga di alam lain yang sama. Saya kaget ketika terbangun di tenda. Ternyata benda pusaka yang aku bawa masih utuh. Rupanya kita harus benar-benar membawanya ke puncak Raung, ucap Bayu sambil menerawang jauh ke arah puncak. Gimana? Kamu ikut summit kan? Sambung Bayu mengulangi ajakannya. Aku hanya menganggukkan kepala tanda menyetujuinya. Tidak terasa hari pun menjadi sore. Hamparan awan nan indah sudah tertutup pekatnya kabut. Angin berhembus semakin kencang dengan deru suaranya yang meraung-raung. Tenda terlihat seakan terbawa terbang walaupun pancang sudah kami tancapkan kuat-kuat. Kami tergesa kembali ke tenda, beristirahat menyimpan energi untuk summit esok pagi. Malam pun menjelang. Dengan suasana sunyi senyap, tanpa ada suara binatang malam, kami pun terlelap tidur. Tengah malam kami terbangun. Kembali kami merasakan hal ganjil. Suasana tenda berganti menjadi suasana di dalam kamar rumah kakek Resi. Aduh, apalagi ini? Keluhku dalam hati. Dari luar terdengar suara gemuruh langkah kaki ribuan orang. Aku dan Bayu segera beranjak keluar. Benar saja, dari luar pagar rumah terlihat begitu banyak orang. Kakek Resi berjalan mendekati kami. Lalu beliau berkata, "Ini adalah lanjutan kisah yang kalian inginkan. Ini berawal dari kesewenang-wenangan bangsa asing yang kejam, hingga kami melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan mereka pada mulanya.
Mereka kemudian membalas kekalahan dengan mengepung kami. Lihatlah, pasukan asing itu berdatangan dalam jumlah yang besar dengan peralatan perang yang lebih baik dari kami. Dari segala penjuru, meriam mereka menghancurkan benteng-benteng kami. Tapi kami tidak mengenal kata menyerah. Kami sudah bertekad berjuang sampai mati. Terang kakek resi. Terlihat peperangan yang tidak berimbang. Bangsa asing itu berhasil mengalahkan laskar pribumi. Banyak laskar pribumi tumbang, tertembak bedil dan ledakan meriam. Yang masih hidup mengalami penyiksaan. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dilemparkan ke dalam parit, kemudian ditimbun hidup-hidup. Tidak henti-hentinya, aku dan Bayu menghela nafas. Ada perasaan yang bergejolak marah melihat kebiadaban bangsa asing itu. Lihatlah cucuku itu. Dia bukanlah penakut yang harus lari dari perang. Akan tetapi ada tugas yang lebih mulia dia pikul. Wanita dan anak-anak harus diselamatkan demi kelangsungan di hari depan. Terlihat kakek resi berkata dengan raut wajah penuh kesedihan. Lihatlah bekas wilayah kami. Rumah-rumah menjadi kosong tak berpenghuni. Kami menyingkir ke hutan-hutan dan pegunungan. Setelah peristiwa perang itu, kami menjadi tertutup dengan orang asing. Ketika rakyat kami ditanya orang dari luar hanya berkata, "Sing." Jawaban yang keluar dari mulut mereka, rakyat lebih memilih hidup bertani, tak mau bekerja lainnya. Maklumlah, rakyat kami tidak begitu saja percaya dengan orang asing dari luar. Semoga pada masa kalian, para keturunan kami bisa merasakan kemakmuran dengan penguasa dari bangsa sendiri. Aku dan Bayu masih saja tertegun dengan semua keterangan kakek resi. Lalu, bagaimana dengan benda yang ada pada kami? Tanya Bayu kepada kakek resi. Begini sebenarnya. Dulu, pusaka yang kalian pegang adalah pemberian kami kepada pendahulu kalian. Pendahulu kalian adalah pejuang yang memerangi bangsa asing. Karena itulah kami mempercayakan pusaka itu. Tapi pada masa kalian sekarang, bukan senjata seperti itu yang kalian butuhkan. Kepandaian kalian sudah cukup menjadi senjata pegangan kalian. Zaman telah berubah. Bukan lagi perang seperti pada zaman kami, tapi perang kepandaian otaklah yang kalian alami. Walau nyatanya cara kalian berperang bisa lebih kejam dari perang di zaman kami. Maka dari itu, kedua harimau putih itu sudah saatnya pulang ke tempat asalnya. Disinilah asal mereka itu. Tuahnya sudah kalian kembalikan semalam. Yang ada di tangan kalian sekarang hanyalah sebuah simbol. Larunglah ke dalam kawah raung sesuai dengan tujuan kalian datang ke sini. Jawab kakek resi menerangkan hal ihwal dua pusaka itu. Baik kek, nanti kami lakukan, jawab Bayu. Jangan khawatir, kakek akan bantu kalian di puncak raung, janji kakek kepada kami. Sekarang kembalilah ke kamar kalian, lanjutkan tidur kalian. Besok kakek jemput di pintu istana, suruh kakek pada aku dan Bayu. Kami pun kembali ke kamar, kemudian tertidur pulas. Seperti sebelumnya, begitu kami bangun, kami sudah berada dalam tenda lagi. Aku dan Bayu sudah tidak kaget lagi. Kami sudah paham dengan semua yang kami alami. Ada perasaan puas dengan cerita kakek resi. Tidak ada lagi rasa saling selidik di antara kami. Semua sudah terbuka jelas apa dan bagaimana tujuan kami naik ke raung. Tak lain hanyalah memenuhi amanat orang tua untuk mengembalikan pusaka leluhur ke Gunung Raung. Untuk menyelesaikan misi, sedikit meleset dari rencana jam 4 pagi menjadi jam 6 pagi. Summit attack kami mulai. Trek raung sangatlah memicu adrenalin. Di tengah jalur, ketika kami memalingkan pandangan, terlihat Gunung Semeru, Pegunungan Ijen, Gunung Argopuro terpampang dengan indahnya. Melalui jalur yang sempit, kami bergerak perlahan dan hati-hati. Tidak terlalu lama, kami sampai di puncak Waringin. Di seberang terlihat puncak sejati. Di depan kami terhampar kaldera raung yang luas. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Segera kami menyelesaikan misi,
melempar benda pusaka ke arah kaldera. Tiba-tiba, terlihat sosok kakek resi berjalan di udara menangkap 2 pusaka dari kami. Beliau menuju ke sebuah gerbang istana, kemudian memasukinya. Gambaran istana itu pun lenyap ketika sosok kakek resi terlihat sudah berada dalam istana megah itu. Hati kami telah lega, misi sudah kami selesaikan. Dari puncak Waringin, kami segera turun menuju tenda, memulihkan tenaga, kemudian prepare dan turun. Dari pos Pondok Angin bergerak turun ke pos Pondok Mayit. Jalur pendakian terlihat jelas sangat berbeda suasananya sewaktu kami naik. Pos demi pos selanjutnya kami turuni dengan mudah, tidak ada gangguan lagi. Sore hari, kami sudah di pos Pondok Motor. Terlihat abang ojek yang sudah menunggu. Rupanya waktu yang kami janjikan tidak terlalu meleset jauh. 1 malam kami menginap di base camp. Total 1 minggu kebersamaan aku dengan Bayu. Di terminal kota Satria Purwokerto, kami pun berpisah. 1-2 tahun kami masih saling kontak. Setelahnya, aku sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Bayu. Ku cari di medsos pun tak pernah kutemukan. Hai Bayu, jika kamu dengar cerita ini, aku mohon kirimkan email ke channel YouTube ini. Tanyakan emailku kepada Mas Tama. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan keluarga bahagiamu, atau mungkin sudah melupakan sahabat pendakianmu ini. Semoga kita bisa berjumpa. Sehat-sehat ya Bayu. Demikian teman-teman Ada Apa Gerangan kisahku bersama Bayu, seorang pendaki asal ibu kota. Tak ada paksaan untuk kalian mempercayainya. Niatku hanya berbagi pengalaman saja. Semoga ceritaku bisa menghibur kalian. Saya Randi Pranojo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Randi Pranojo untuk kiriman cerita kali ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan. Selamat tahun baru 2022 ya. Kemana liburan tahun baru kalian? Bagikan di kolom komentar ya. Dan semoga di tahun ini kita semua diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam semua urusan. Baiklah, sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.